Meskipun Indonesia cuma dapat 2 poin dari 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu saja kita harus bersyukur akan hal itu. Karena bagaimanapun 2 poin itu bisa berhasil kita curi dari 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Berkat 2 poin tersebut pun, Indonesia makin mantap menatap laga melawan Bahrain dan Cina dengan penuh optimisme. Apalagi baru aja kita ketambahan 2 pemain baru dalam diri Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Boleh jadi Circle Indonesia kali ini bukan lagi ASEAN, tapi level Asia. Fakta bahwa Indonesia kini yang telah menjelma jadi tim kuat dan bakal semakin kuat, membuat calon lawan kita, Cina, ikut ketar-ketir. Menariknya, mereka ini kayaknya ketakutan kalau sampai tumbang di hadapan fans sendiri di laga tandang Oktober ini. Gimana enggak, mereka yang sebelumnya udah masang strategi licik dengan meletakkan lokasi stadion yang sangat jauh dari ibu kota Cina, Beijing, yakni mencapai sekitar 633 km. Kali ini nampaknya Cina nggak pengen supporter Indonesia datang ke Stadion Qingdao Youth Football untuk memberikan dukungan. Sebenarnya Cina nggak melarang langsung, tetapi dengan membuat harga sangat mahal, yaitu 280 yuan atau sekitar Rp614.000 untuk yang paling murah, dan bahkan harga yang paling mahal mencapai 1.380 yuan atau 3 juta rupiah lebih. Ini tentu jadi strategi licik lain yang mereka canangkan biar tribun timnas tak terisi. Waduh, tapi sayang banget ya Cina, cara-cara kalian ini sudah diantisipasi oleh PSSI. Apalagi timnas Indonesia yang sekarang ini juga dihuni oleh pemain-pemain jempolan untuk bisa meraih kemenangan di kandang kalian. Kerasan Cina juga bukan hanya ditunjukkan sama federasinya saja. Publik Cina ikut panik mengetahui skuad Garuda yang terus mendapatkan amunisi baru jelang berjumpa negaranya. Beberapa netizen Cina bahkan menganggap bahwa dengan kekuatan seperti sekarang, Indonesia berpeluang untuk masuk Piala Dunia dengan mudah. Tak hanya itu, mereka bahkan menyebut bahwa kekuatan Garuda sekarang ini tak kalah jika dibandingkan dengan negara kuat seperti Korea Selatan. Selain itu, mereka sangat menyoroti kehadiran Miss Hilgers yang baru saja tampil impresif bersama klubnya kala menghadapi Manchester United di babak penyisihan Liga Eropa. Dengan fakta itu, publik Cina menilai jika timnasnya tak bisa mengalahkan Indonesia di laga mendatang, kemungkinan besar Cina tak akan bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya, diketahui timnas Cina baru saja mengumumkan 24 pemain yang akan ikut untuk pertandingan pada matchday ketiga dan keempat grup C. Ivankovic berharap skuad tersebut dapat membantu Cina untuk meraih poin perdana mereka dalam lanjutan kualifikasi ini. Namun, sejumlah nama yang sebelumnya bermain tidak terdapat dalam daftar, termasuk gelandang SE Chenhua dan Si Pengfei. Ivankovic justru memilih 6 gelandang untuk pertandingan mendatang, yaitu Huang Zhengyu, Li Yuanyi, Wang Haijian, Wang Sangyuan, Si Weneng, dan Su Haoyang. Mengetahui susunan tersebut, media Cina Sohu mengungkapkan kebingungan terkait daftar pemain yang dipilih oleh pelatih Branko Ivankovic, sebab sang pelatih malah tidak memasukkan beberapa pemain kunci ke dalam skuad. Apalagi timnas Cina saat ini berada di posisi juru kunci grup C, belum meraih poin setelah mengalami kekalahan telak 7-0 dari Jepang dan 1-2 dari Arab Saudi. Tentu dengan kondisi ini, kedua laga mendatang menjadi sangat krusial bagi tim The Dragons untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Meskipun muncul banyak kritik terkait pemilihan pemain, keputusan sang pelatih Ivankovic ini sudah final. Ivankovic menyiapkan pemain dengan semaksimal mungkin mengingat calon lawannya terkhusus Indonesia baru saja kedatangan pemain-pemain berbahaya dari Liga Eropa. Namun jika kembali menilik kelicikan Cina jelang menjamu Indonesia, Ketua PSSI Erick Thohir mengaku bahwa pastinya setiap negara ingin mempersulit tim tamunya. Meski tidak menyangka Cina memilih Youth Football Stadium sebagai kandang untuk melawan timnas Indonesia, tapi sambil berkelakar ia mengatakan bakal balas mengerjai tim-tim tamu apabila tak memperlakukan timnas Indonesia dengan baik di luar negeri. Memang timnas Indonesia berpotensi menghadapi tantangan kelelahan di laga kontra Cina nanti. Maka dari itu, baik PSSI, tim kepelatihan, official, pemain dan seluruh pihak bersatu untuk mengantisipasi apapun yang mungkin terjadi di laga Oktober ini. Solidnya seluruh stakeholder timnas demi menambah prestasi skuad Garuda, bahkan membuat negara tetangga iri.
Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Nualpan Lamsam alias Madampang mengaku cemburu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Madampang yang berkesempatan untuk mengunjungi Jakarta dan bertemu dengan Erick Thohir lantas membuat keduanya pun berbagi pengalaman termasuk bagaimana Erick Thohir membangun roadmap demi transformasi sepak bola Indonesia. Bagi Erick Thohir, baik pemerintah, asosiasi, dan FIFA membuat program transformasi untuk sepak bola Indonesia dan timnas merupakan aset paling penting dari federasi. Lalu roadmap dan strategi yang dibuat lantas diberikan pada FIFA dan pemerintahan untuk meminta persetujuan. Menanggapi hal ini sebagai negara satu rumput, Madampang mengapresiasi usaha PSSI dalam mentransformasi sepak bolanya. Ia juga mengaku sangat bangga dengan Indonesia yang berjuang untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ternyata bukan titel sebagai negara ASEAN satu-satunya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang membuat Madampang cemburu. Melainkan perhatian FIFA yang diberikan khusus pada Indonesia sampai berani membangun kantor FIFA di Jakarta membuat Madampang mengaku cemburu. I think you are the fourth country in Asia that FIFA opened the office. Which is a bit, even I'm new, I'm a bit jealousy of this. Tapi terlepas dari itu, Madampang pun mengaku antusias untuk melihat kerjasama kedua negara, khususnya dari dunia sepak bola.